Ada. Oke, kita mulai soal yang pertama. Kita belajar basicnya lagi ya. Seorang ibu datang ke poliklinik tanggal 29 Agustus 2024 untuk akan kehamilannya. Saat ini ibu hamil 20 minggu, anak pertama lahir di tahun 2017, anak kedua lahir di usia 27 minggu, kemudian anak ketiga lahir sudah berusia 4 tahun. Bagaimanakah penulisan status gravida pada kasus di atas? Yuk, gimana caranya? Gimana caranya? Ayo. Yuk, apa yuk? Alasannya apa pilih A? Alasannya apa pilih A? Hmm, Kontrol sudah kehamilan yang keempat 20 minggu. Hmm. Statusnya Terus, 3 kali tidak ada abortus, Kak. oke, berarti G-nya 4, P-nya 3. Oke, kita lihat jawabannya ya. Betul, jawabannya adalah G4, P3. Nah, teman-teman, kita belajar yang ini dulu ya. Nih, untuk penulisan status kehamilan, kemarin kalau misal sempat itu kan, apa namanya, live ketemu, ayo mic-nya dimatikan dulu ya. Teman-teman harus bisa membedakan kondisinya pasiennya hamil atau postpartum. Nanti kelihatan dari soalnya. Kalau hamil, pasti dia nanti kontrolnya dalam kondisi hamil ya. Dalam kondisi hamil berapa bulan atau berapa minggu. Nah, kalau dia kondisinya postpartum, otomatis disebutkan postpartum hari keberapa. Nah, kalau dia dalam kondisi hamil, penulisannya harus lengkap dari G, P, A. Kalau semisal postpartum, berarti G-nya nggak usah, cuma P, A saja. Oke, saya bentar ini ada mic-nya yang masih nyala, ini mic siapa nih? Bentar ya, saya tak mute dulu. Oke, nah, oke, ini ya, poin ini sudah harus dipahami ya. Nih, jangan terkecoh. Kalau pasiennya postpartum, ya kalau semisal dia itu sudah habis melahirkan, nggak usah ada gravidanya. Tapi kalau semisal dia masih hamil, ya status gravidanya masukkan, gitu ya. Hamil keberapa pasiennya, gitu. Nah, pada kasus ini hamilnya keempat, berarti di sini G-nya 4. Kemudian ada partus sama abortus. Apa yang membedakan? Untuk partus itu lahir minimal usianya itu sama dengan 20 minggu ke atas. Jadi kalau mulai dari 20, 21, dan seterusnya, meskipun pasiennya atau bayinya ini dalam kondisi meninggal ataupun hidup, itu tetap hitungannya partus. Patokannya adalah dari usianya, teman-teman. Ya. Kalau abortus itu dia usianya di bawah 20 minggu, berarti 19, 18, 17, 16, dan seterusnya. Dalam kondisi hidup gimana, Kak? Tetap abortus, tetap. Jadi kita patokannya dari usianya. Tapi kebanyakan kalau bayi yang lahir usianya lebih di bawah 20, kebanyakan ya nggak ada yang selamat gitu ya. Karena memang belum siap organ-organnya. Ya, jadi patokannya untuk partus sama abortus hanyalah dari angkanya saja. Kalau partus itu patokannya 20 ke atas, kalau abortus itu 19 ke bawah ya, mulai dari 19, 18, 17 dan seterusnya. Gitu. Nah, oke. Nah, di sini karena tadi itu ibunya saat ini hamil 20 minggu. Berarti ini kita hitung yang pertama. Kemudian anak pertama lahir tahun 2017. Ini hamil yang kedua. Kedua lahir di usia 27 minggu. Hamil yang ketiga. Kemudian ini anak ketiga sudah berusia 4 tahun. Berarti hamil yang keempat.
Maka ditulis G-nya G4. Partusnya berapa kali? Apakah ada abortus di sini? Tidak ada. Meskipun anak kedua lahir di usia 27 minggu, dia hitungannya masuk ke partus. Maka partusnya cuma 1, 2, 3. Maka P-nya 3 di sini. Abortusnya kita tuliskan 0. Seperti itu. Dari materi ini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Atau sudah cukup jelas? Gimana? Next. Ada yang mau ditanyakan? Clear ya? Carno, Carno, nak Carno. Kita lanjut nomor 2, teman-teman ya. Seorang ibu datang ke poliklinik untuk memeriksakan kehamilannya. HPHT-nya 20 Juni 2024. Berapa TP-nya? Berapa TP-nya? Yuk dihitung yuk. TP-nya berapa? A. Yuk, yang lain, ada jawaban lain enggak? Yuk, jawabannya yang mana? Kita lihat ya jawaban teman-teman ya. A, 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 A. Oke, kita perhatikan caranya. Nah, ini kata kuncinya di sini teman-teman. Oke, kalau dia Januari sampai Maret, rumusnya adalah ini. Hari tambah 7, bulan tambah 9. Kalau April sampai Desember, rumusnya ini. Oke, tadi karena dia ini 20 Juni 2024, maka tanggalnya tinggal ditambah 7, bulannya dikurangi 3, tahunnya ditambah 1. Maka jawabannya adalah 27 Maret 2025. Saya kasih soal lagi ya. Kalau semisal dia HPHT-nya itu 28 Maret 2023, kapan TP-nya? Kapan TP-nya? Yuk, TP-nya kapan? Berapa TP-nya, Kak? Ayo, TP-nya berapa? 4 28 Januari. apa? 4 4. 4 Januari 2024. Oke, kita lihat ya. Nih. Di sini 28 tambah 7 ketemunya 35. Maret sampai berapa? 31 ya, Kak ya? Maret itu sampai 31. Berarti sisa 4. Di sini berarti 4. Ini sebetulnya Maret itu, oh awalnya ini kan Maret ya, karena ini kan sisa 4. Nah, sisa 4 ini masuknya di April. Maka ini bukan Maret lagi, tapi sudah ke April. Karena tanggal 4-nya ini kan masuk ke bulan April. 4 tambah 9 berapa? 13. Satu tahun tuh ada 13 bulan? Enggak, sampai Desember. Lebih satunya berarti di Januari 01. Tahunnya nambah nggak? Ya nambah dong. 2000. Nambah 2024. Berarti jawabannya adalah 4 Januari 2024. Ya. Nah, untuk perhitungan HPHT seperti ini, itu kita sesuaikan dengan jumlah hari di masing-masing bulan, Kak.
Untuk kok hitung HPHT, hitung ini, hitung taksiran partus itu kita sesuaikan dengan jumlah hari yang ada di masing-masing bulan. Beda lagi kalau nanti kita ngitung usia kehamilan. Kalau usia kehamilan itu 1 bulan, itu kita average atau kita rata-rata pakai 30 hari semua. Gitu. Ya. Intinya kalau TP, gunakan jumlah hari sesuai dengan bulannya masing-masing. Kalau bingung pakai hitungan yang ada di ini nih, tangan itu loh ya. Yang kalau kita genggam terus ini tangan kita nonjol-nonjol, nah itu hitung aja mulai dari Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Oke? Clear untuk ini? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Gampang. Mau di screenshot boleh? Kak, kok bisa sih gini sayang? Sebentar. Ini ya, Dok. Saya tak hapus dulu ya. Nah, ini kan tanggalnya 28 ya, Dok ya. Ini pakai rumus apa kalau Maret? Pakai rumus yang atas ini. Ya. 28 Maret 2023. Sih, tak tulis aja lagi awal. 28 Maret 2023. Rumus awalnya adalah ditambah 7 ditambah 9. Ya. Ini Maret itu 3. 28 tambah 7 berapa? Oke, siap. 28 tambah 7 berapa? 28 tambah 7? 35. 5 hari. Nah, pertanyaannya bulan Maret itu sampai berapa hari? Hanya sampai di 31 hari saja. Berarti sisa 4 dong. Ya enggak? 4-nya ditulis di sini. 31-nya sampai Maret. Nah, 4 ini masuk ke bulan selanjutnya, Kak. Makanya di sini Maret kita coret, ganti ke April. Bulan selanjutnya April. Ditambah 9. Nah, ini tahunnya masih tetap 2023 dulu. Oke. Ini sudah selesai. Nah, ini ditambah 4, 9 tambah 4 berapa? 13. 1 tahun itu cuma 12 hari. Kalau cuma 12 hari, berarti sisa 1. Tulis di sini 1. Nah, satunya nyimpen kemana? Nyimpen ke penambahan tahun. Karena sudah masuk ke Februari, masuk ke Januari. Maka di sini ditulisnya 2024. 4 Januari 2024. Gitu. Gimana? Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Soal lagi ya. Bisa. Oke, kita soal lagi ya Kak ya. Januari sampai Maret. Coba 20 Februari 2020. Gampang ini. Ayo gimana? 20 Februari 2020 rumusnya. Rumusnya apa? 27 27 November. November 27 November. November 2020. 27 November 27 November 2020. Kita tambahkan 2020. rumusnya ya. Ini tambah 7, Februari itu 2 ya Kak ya. Ditambah Iya, ya. Ini ditambah tahunnya tidak 9. ada penambahan ya, Tidak nggak ditambah, ada. iya. Berarti 27, 2 tambah 9 itu 11, 11 itu bulan November. Tetap di tahun yang sama yaitu 2020, 2020. Ya, oke, clear ya untuk ini ya. Iya, Kita lanjut. Kak. Kita lanjut. Nyonya Ambar usia 30 tahun datang ke Poli Kebidanan untuk meriksakan kandungannya. Saat dilakukan pengukuran didapatkan TFU-nya 33 cm, posisi kepala setinggi spina ischiadica. Berapakah tafsiran berat janin Nyonya Rara? Nyonya Ambar kok ini. Nyonya Rara. Berapa tafsirannya Nyonya Ambar? BB-nya? TBC, sorry. Tafsiran berat janinnya berapa? Berapa? 3.100. 3.100. Caranya gimana, Kak? Boleh nggak dijelasin ini biar teman-temannya paham? Eh, 33 dikurang karena setinggi spina iskia ischiadica itu dikurang 13 dikali 155 gram gitu, Kak. Hmm.
N-nya berapa pakainya? Yang 13. 13. Ayo, 13 kah? Setinggi spina loh yo. Yang 11, Kak. Yang 11. Yang 11. Jadi hitungannya berapa dong? Yang 12, Kak. Jawabannya A. 12 apa Itu kan 13? masih di dalam, Kak ya. Kalau 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 masih di dalam maksudnya belum masuk PAP itu 12. 13. Seingat aku ya. 12. Gak apa-apa, ayo. 11, Kak. Yang mana yang 11, 12, 13? Ayo, yang mana? Ayo. 12. 12. Mari kita bahas ya, biar nggak simpang siur. Oke, kita bahas. Ini menggunakan rumusnya itu Johnson-Toshak ya. Toshak. Sebelum ke sana, kita lihat ini dulu ya. Rumus Johnson-Toshak yaitu BB sama dengan TFU min N dikali 155. Yang bikin bingung itu adalah N-nya. N-nya berapa sih, Kak? Pusing aku. Nah, N-nya untuk di Toshak ini ada 11, 12, 13. Dikatakan 13 bila kepala belum masuk PAP. Dikatakan 12 bila kepala berada di atas spina ischiadica atau setinggi spina. Kalau N11 itu bila kepala berada di bawah spina. Nah, Kak, spina itu gambarnya gimana sih? Nih, ini ya. Nih, spina itu letaknya di sini nih. Kelihatan ya coretan saya ya. Ini spina ischiadica. Spina, ini sayang tampak tampak pinggir ya. Tampak samping, ischiadica. Kalau tampak depan nanti kelihatan kayak ada tonjolan tulang kecil seperti itu. Nah, pertanyaan saya, mana PAP? Boleh dicoret? Itu bisa dicoret layarnya. Mana PAP? Yang aku tanya, PAP-nya mana? Pintu atas panggul itu mana? Ayo, yang mana? Coret. Kok apa rek coret nih? Tak bolehin untuk nyoret. Di mana letak PAP? PAP mana letaknya? Ini nih PAP. Nah, betul. Good job. Dari sini sampai sini ini PAP, Kak. Sip. Ya, ini PAP. Sudah ya, sudah dicoret. Oke, PAP atau pintu atas panggul. Nah, yang dinamakan N13 itu berarti kepalanya masih di sini. Masih di atas ini. N13. Alias belum melewati, masih bisa digoyangkan? Bisa. Kalau semisal sudah melewati PAP, di mana, Kak? Bisa di sini, bisa di sini, bisa juga di sini, atau juga bisa di sini. Itu sudah melewati PAP. Atau di sini juga bisa. Nah, pertanyaannya adalah, ketika dia sudah melewati PAP ke bawah ini, dia itu sejajar dengan bidang Hodge apa? Nah, bidang Hodge itu kan ada H1, H2, H3, H4. Ya, yang dinamakan N12 itu adalah sudah melewati ini, sudah melewati PAP ini sampai di sini. Itu N12. Jadi di sini, mulai dari sini, 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 itu N12. Ya. Kalau N13 di mana? N13. N11-nya di mana? N11-nya itu di sini. Atau di bawah spina ischiadica. Gimana? Paham nggak? Paham nggak teman-teman? Kalau dia bilangnya tadi kepalanya di mana tadi? Soalnya apa tadi ya? Saya tak hapus dulu. Soalnya apa tadi? Kepala setinggi spina. Kepala setinggi spina berarti kepalanya di mana? Di sini nih. Sejajar dengan titik-titik di bidang Hodge 3. Berarti N-nya N berapa? N berapa 12 berarti? ya, 12. N, 11. N11. Sorry, sorry, sorry. Oh, aku tadi salah jelasinnya. Sorry. N12 itu di sini ya. Masih di atasnya ini. Mulai dari sini sampai atasnya ini.
belum menyentuh bidang Hoj 3. Kalau sudah menyentuh bidang Hoj 3, Hoj 3, Hoj 4 itu N-nya 11. Nah, Hoj 1, Hoj 2, N 12. Kalau masih di luar, di sini itu N 13. Oke. Nah, tadi dia setinggi spina. Setinggi spina itu segini berarti di Hoj 3. Maka N yang kita gunakan adalah N 11. Nah, kita lihat di sini. Perhitungannya, TFU-nya 33 dikurangi 11 dikali 155, maka jawabannya adalah 3410. Nah, untuk menghafalkannya dan memudahkan teman-teman saat untuk pengerjaannya, teman-teman cukup hafalkan ini aja. 5/5 itu kepala belum masuk PAP, alias dia masih ngambang di luar atau di atas pintu atas panggul. Belum masuk sama sekali bagian kepalanya di PAP. Kalau 4/5 itu berarti sudah masuk satu bagian. 3/5 masuk dua bagian. 2/5 masuk tiga bagian. 1/5 itu masuk 4 bagian. 0/5 berarti sudah masuk semuanya. Masuk semua. Maksudnya 3 bagian itu apa? Jadi kepala bayi itu kita proyeksikan dibagi menjadi 5 bagian seperti ini. Masuk kemana nih? Satu bagian berarti di sini N12. Ini juga sama N12. Ya, N13 itu di N11 di sini. Kayak gitu. Jadi itu untuk memproyeksikan kira-kira kepalanya ini udah turun sejauh mana sih? Gitu ya. Nah, di sini teman-teman cukup hafalkan ini saja. Ketika sorry, ketika presentasi kepalanya 5/5, dia belum masuk PAP pakai N13. Ketika presentasi kepalanya 4/5, Hoj 1, N-nya 12. 3/5, Hoj 2, N12. Mau dihafalin ininya juga nggak apa-apa ya. Sekalian aja, kan cuma dikit. Kemudian 2/5 Hoj 3, setinggi spina ischiadica N11. 1/5 Hoj 4, setinggi os coccygeus N-nya 11. Kalau sudah 0/5 itu kepalanya sudah di perineum alias crowning. Alias dia ini udah siap lahiran. Ya, oke. Jadi hafalkan ini saja, nanti lebih gampang untuk digunakan saat mengerjakan TBJ. Karena TBJ itu setiap tahun pasti ada. Setiap tahun pasti muncul. Ya, nggak cuma di UKOM, di P3K juga TBJ juga muncul. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau mic aja ya, boleh open mic aja. Yuk, ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau enggak, bilang next Kak, next. Tekan next. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Seorang perempuan datang ke klinik untuk memeriksakan kehamilannya. Saat dilakukan pemeriksaan didapatkan TFU-nya 31. Berapa minggu usia kehamilannya? Yuk, berapa yuk? Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya gimana, teman-teman? Hamil Oke, rumusnya adalah ya, bulan. Kalau ditanyakan bulan, rumusnya itu TFU dikali 2 dibagi 7. Kalau minggu, rumusnya adalah TFU dikali 8 dibagi 7. Karena di sini TFU-nya adalah 31, maka 31 dikali 8 hasilnya 248 dibagi 7. Jawabannya adalah 35,4. Kita bulatkan menjadi 35 minggu. 35 minggu. Sekarang saya berikan soal lagi ya. Kalau semisal TFU-nya 28, aku nanya usia bulannya berapa? Yuk, dihitung yuk.
8 bulan. Caranya gimana, Kak? Caranya gimana? 28 kali 2 per 7. 28 dikali 2 per 7. 28 dikali 2 itu 56. 56 bagi 7 Delapan. itu. Oke, good job. Jadi tinggal diaplikasikan rumusnya aja ya, Kak ya. Nggak usah susah-susah. Oke. Boleh sayang, ada untuk kalkulator boleh. Yang nggak bisa itu tanya-tanya ke teman ya. Tanya ke teman nggak bisa. Kalau pakai kalkulator bisa. Oke. Tenang aja, di Ukom ada kalkulatornya. Yuk, kita lanjut. Seorang wanita berkunjung ke klinik kandungan pada tanggal 29 Agustus 2024. Pada saat dikaji mengatakan HPHT-nya 27 Maret 2024. Berapakah usia kehamilannya? Berapa usia kehamilannya? Yuk, berapa yuk? Udah ada yang ketemu jawabannya? Ayo, tak kasih waktu untuk menjawab. Monggo. Uang ngapain? Yuk, jawaban yang mana? Kak. Ah, caranya gimana? Ayo, caranya gimana? Caranya 29 Agustus 2024 itu dikurangi 27 Maret 2024 setiap terus ditambah 1 minggu itu loh, anu nurse. Oke. Setiap 5 bulan ditambah seminggu. Kita hitung ya, bareng-bareng ya teman-teman ya. Jawabannya C. Gimana caranya nih? Tanggal pemeriksaan dikurangi HPH ya. Bulan kunjungan setiap 3 bulan ditambah 1 minggu. Kenapa? Nah, kita sepakati ya, 1 bulan itu 4 minggu. 1 tahun itu 365 hari. Kalau dibagi 7, 7 itu apa? 7 itu kan 1 minggu 7 hari. Itu ketemunya 52 minggu. Ya. Kalau 1 tahun itu 12 bulan. Ya, berarti ada perbedaan dong Kak antara 52 minggu dengan yang versi ini. Nih. Kalau 1 tahun 12 bulan itu sama dengan 48 minggu ya. Kalau dihitung 12 kali 4 ketemunya 48. Berarti ini selisih berapa? Selisih 4 minggu. Nah, ini daripada mubazir, makanya setiap kelipatan 3 bulan, kelipatan 3 itu ditambah 1. 1 minggu maksudnya. Oke, nah cara gampangnya seperti ini teman-teman. Ada caranya. 3 sampai 5 itu ditambah 1.
6 sampai 8 ditambah 1. 9 sampai 12 itu ditambah berapa? Ditambah berapa? Oh, sorry kok tambah 1. Tambah 2. Tambah 3. Tambah 3. Ya. Kok 9 sampai 12? Astagfirullahaladzim. 9 sampai 11 tambah 3. Kalau udah 12 berarti ditambah 4. Tapi kan nggak ada yang hamil sampai 12 bulan. Mentok-mentok kan di sini. Sampai bulan ke-10. Ya. Nah, di sini ini sudah ya. Monggo kalau mau di screenshot. Ini biar nggak bingung. Bulan ketiga sampai bulan kelima itu tambah 1 minggu. Bulan ke-6 sampai bulan ke-8 tambah 2 minggu. Bulan ke-9 sampai bulan ke-11 itu tambah 3 minggu. Bulan ke-12 tambah 4 minggu. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya. Tak hapus ya itu ya. Kita masuk di sini. Saya tak sejajarkan saja ya, biar tulisannya enak dilihat. 2024, 08, 29. 2024, 03, 27. 29 dikurangi 27, 2. 8 dikurangi 3, 5. 5. Berarti ini 5 bulan, 2 hari. Nah, 5 bulan, 2 hari berarti ditambah 1. Karena dia bulannya sampai di bulan kelima saja. Nah, ini konversikan. 5 bulan ini diubah menjadi minggu. Caranya gimana? 5 dikali 4. Kenapa 4? Karena 1 bulan itu isinya 4 minggu. 5 kali 4 sama dengan 20 minggu. Ya, berarti 20 minggu, 2 hari. 2 harinya dari sini nih. Ya, 20 minggu, 2 hari ditambah 1 minggu. Ditambah 1 minggu ini. Maka jawabannya adalah 21 minggu, 2 hari. Gimana? Paham? Atau ada yang mau nanya? Boleh open mic. Ayo, yang mau nanya open mic, Kak. Paham nggak? Kak, paham? Yuk, yang paham bilang paham. Tidak. Kalau Sebelah mananya, Kak Isna? Monggo. katanya Mm, kalau yang kan itu 20 minggu di mm, 20 minggu ditambah seminggu itu ya. Nah, mm. itu 20 minggu trimester masuknya ke trimester 2 kan ya 20 minggu. Itu nggak ditambah 2 minggu gitu ya Kak ya? Enggak dong. Kan setiap kelipatan 3, Kak. Dia masih hitungannya di kelipatan ketiga yang pertama. Tadi ya, saya tak hapusin dulu ya. Nah, kan tadi sudah tak bikinkan ini nih, Kak. 3 sampai 5, maksudnya hamilnya itu minggu ketiga sampai minggu kelima, kok minggu ketiga. Bulan ketiga sampai bulan kelima, itu kan baru cuma kelipatan 3 yang pertama aja. Berarti tuh tambah 1 minggu. Kecuali kalau misal dia ini sudah bulan ke-6 sampai bulan ke-8, ini ditambah 2 minggu. Kenapa? Karena ini kan 6 ini 3-nya 2 kali. Ya enggak? Kalau 9 sampai 11 itu 3 minggu penambahannya. Kalau bulan ke-12 ditambah jadi 4 minggu. Gitu. Berarti dilihat Karena yang gini, bulannya ya Kak ya. iya betul Kakak. Dilihat kelipataninnya ini Kak. Ini 3 ini kan cuma 1. Nah, kalau 6 ini kan 2 kali 3. Nah, gini ya. 2 kali 3. Nah, ini 3 kali 3. Gampangnya gitu. 12 ini 4 kali 3. 4 kali 3. Gitu. Kita ambil awalnya ini. Oke? Clear ya? Gimana? Ada mau ditanyain teman-teman? Nah, biasanya kesalahan teman-teman adalah lupa menambahkan minggu tambahannya ini. Karena pembuat soal itu ya pinter. Di sini pasti ada jawaban yang tidak pakai ditambah minggu tambahannya tadi. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Ada jawabannya. Tapi sebetulnya itu yang bikin teman-teman miss. Rata-rata tuh mereka lupa menambahkan ini nih. Padahal kan ada ketentuannya. Setiap 3 bulan itu tambah 1 minggu. Nah, teman-teman lupanya tuh di situ. Nah, kadang-kadang ada yang gini, ah kan aku udah ngitung jawabannya ada di pilihan. Ya memang di settingnya kayak gitu. Jadi semua kemungkinan jawaban itu memang ditaruh di situ. Biar teman-teman tuh merasa aman. Oh, ada kok jawabannya. Beda ya kalau sama lagi kuliah nih. Kalau lagi kuliah nggak mungkin kayak gitu. Pasti dosennya cuma ngasih satu jawaban yang betul di situ. Tapi kalau UKOM, semua jawaban yang mungkin muncul itu dimasukkan di pilihan jawaban. Jadi teman-teman jangan merasa kalau
Semisal, oh ada jawabannya di pilihan gandanya, itu belum tentu benar. Ya, jadi harus hati-hati saat menghitung seperti ini. Sekarang aku kasih soal lagi ya, boleh, boleh. Kita coba. TK itu tanggal kunjungannya, enaknya kapan ya? Sekarang Januari. Tanggal kunjungannya, semisal 10 Januari 2025. HPHT-nya, HPHT-nya enaknya berapa ya? 25, ya 25 Agustus 2004. Monggo Kak, dihitung Kak. Usianya berapa? Nanti kita kerjain bareng-bareng ya. Yuk, berapa jawabannya? Yuk, berapa jawabannya? Yuk. Berapa jawabannya? 30 minggu, 15 hari. 30 minggu, 15 hari. Oke, kita tunggu yang lain ya, Kak. Ayo, ayo open mic teman-teman, enggak apa-apa. Ayo, ayo, ayo. Berapa? Ayo jawabannya, ayo. Sudah? Ada yang mau jawab lagi? Atau masih ngitung? Kak, jangan buru-buru, Kak. Aku masih ngitung. Oke, kita tunggu. Yuk, jawabannya yang mana? Ayo. Ayo, mau dibahas sekarang? Kita bahas ya. TK-nya 2025, Januari 01, ini 10, 2024, Agustus tuh berapa? 8 ya? Agustus tuh 8, 25. 25 dikurangi 10 bisa enggak? Nggak bisa, Kak. Tadi ambil di Terus depannya. minjem tetangga ya, Kak ya? Ya, Tetangga depannya. minjemnya dikasih 30 betul. Karena 1 bulan itu hitungannya 30 hari. 30 tambah 10 itu 40. 40 dikurangi 25 itu 15. Ya, 15. terus ini jadinya 0 dong bulannya. Tenang, kita pinjam tetangga lagi. Pinjam 1 tahun, 1 tahun pindah ke bulan jadi 12. Ini kan 12 awalnya kurang 8. 12 dikurangi 8 itu 4. Maka 4. usianya ada 4 4 bulan bulan, 15 hari. 14 hari. Ditambah berapa kalau 4 bulan teman-teman? 1, Kak. Ditambah 1 minggu. Betul. Kok tulisannya jelek? Bentar ya, Pak. Ditambah 1 minggu. Nah, 4 bulannya kita konversikan dulu yuk. 4 bulan, 4 kali 7. 4 kali 4. 4 kali, Eh, 4. 16. 1 bulan kan 4 minggu sayang. Oh, 1 bulan. 16 Ya, jam 16 tambah 1. ditambah 1 minggu ditambah 15 hari. Maka 15 jawaban hari. 11 minggu, 15 hari. Boleh nggak 15 harinya dikonversikan menjadi minggu? Boleh. Jadikan minggu, Kak. Jadi Berapa? Iya ya, belum Ditambah dikonversi. Jadikan minggu. 15 hari berarti 2 1 minggu. hari.
19 minggu 1 hari. Nah, sama aja ya, mau dijawab ini boleh, dijawab ini boleh. Ya, gimana? Clear? Clear nggak? Clear, Apa Kak. mau soal Oke. clear? Oke, mau di screenshot boleh ya? Cekrik. Oke, kita lanjut ya. Tak hapus. Oke, pokoknya kalau belajar di aku harus paham dulu ya. Dasarnya dulu kita kupas nanti lebih mudah untuk ke depannya. Seorang perempuan datang ke poliklinik untuk memeriksakan kehamilannya. Saat dilakukan Leopold, TFU-nya ada 3 jari di atas pusat. Berapa usia kehamilannya? Ini hafalan ini. Hafalan teman-teman. Yuk, apa jawabannya? Kira-kira jawabannya apa? Aduh, astagfirullahaladzim. 3 jari di atas pusat. Bagus nih. 28 minggu. Berapa? 28 minggu. 8 minggu. Kita lihat ya. Betul. Ya, sip, mantap. Nah, ini nggak usah dilihat ya, Kak ya. Ini gambarnya salah nih. Fokus di sini aja ya. Nih, ini hafalan ya, Kak ya. Nggak tahu, nggak mau tahu aku. Pokoknya hafalin. Gimana caranya? Ya, itu. Iya, belum. Insya Allah malam ini tak upload semua ya. 3 video tambah ini berarti 4. Yes, banyak. Nah ini teman-teman ya, ini harus hafal, wajib hafal. Aku nggak mau tahu pokoknya. Kalau semisal teman-teman ketemu soal yang kayak gini, ya tidak ada nilai TFU-nya, cuma disebutkan 2 jari di atas simfisis misal, atau di pusar, atau 3 jari di atas pusar, itu berapa? Solusinya cuma satu, hafalkan, nggak ada yang lain. Nah, yang dihafalkan yang ini, yang poin-poin ininya aja. Gambarnya ini abaikan karena memang tidak sesuai. Oke? Nah, ini apa bedanya nih, Kak? Ini kan sama-sama nih. Pertengahan proses sifoideus sampai pusat sama ini juga sama. Yang ini bedanya ini 32 cm kalau diukur sentinya, kalau ini 37 cm. Ya, udah itu aja. Bedanya di situ. Oke, kita lanjut ya. Dihafalkan ya teman-teman ya, pelan-pelan aja. Makanya aku minta teman-teman buat tulis di note kecil itu kalau misal sambil rebahan atau semisal lagi ke bank nih mau setor duit daripada nganggur, kita baca ininya. Maaf Kak, sepertiga dan 3 jari sama apa tidak? Sepertiga. Yang mana Kak? Sepertiga. Mana sih? Kata-kata sepertiga mana sayang? Sepertiga apa? Di sini nggak ada sih. 3 jari. Nggak ada ya. Kalau sepertiga apa? Kalau sepertiga sama 3 jari di bawah ya beda, Dok. Tergantung ini sepertiga apa nih? Coba dikonfirm ya. Sepertiganya itu sepertiga apa? Pasti kalau konteksnya gitu ya beda hasilnya. Oke? Lanjut. Nah, ini juga muncul terus ini. Primadonanya ini tiap tahun muncul. Seorang perempuan 24 tahun G1P1A0 hamil 25 minggu datang memeriksakan diri ke klinik KIA. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 100/80, intinya normal semuanya. Yang dikaji adalah Leopoldnya. Melenting di bagian fundus. Terdapat bagian-bagian kecil janin di sisi kanan perut ibu. Selanjutnya perawat melakukan pemeriksaan DJJ. Di mana? Yuk, nanti aku triknya. Pak dipikir dulu. Kira-kira yang mana? Baik, harus ditunggu. Siap, Kak. Yuk, yang mana yuk? Kuadran kanan atas, Mas. Kuadran kanan atas. Alasannya apa, Kak? B, Kak. Kuadran kanan atas. Alasannya apa? Karena melenting di bagian fundus. Kalau melenting itu kepala. Terus bagian-bagian kecil janin itu ekstremitas. Betul. Kanan atas apa kiri atas? Kiri, Atas, kiri kiri atas, kiri atas. atas. Ayo, udah bener ini. Pola pola pemikirannya udah bener. Cuma kurang kurang fokus. Kuadran Nggak kiri apa-apa. atas, Mas. Nah, jawabannya ada Salah. kuadran kiri atas. Ya, betul. Tadi cara mikirnya betul, Kak. Kita harus tahu dulu yang di fundus itu isinya apa. Kalau dia melenting, itu otomatis ke kepala. Kalau dia lunak, lunak apa, Kak? Bo? Bokong.
Kalau kepalanya di atas, ini ibaratnya gini ya. Kalau kepalanya di atas, ya otomatis kita ngeceknya di atas dong. Masa iya kepalanya di atas kita cek yang bawah, nggak bakal ketemu. Yang kita cek bokongnya, ya. Nah, punktum maksimumnya itu ada di dekat leher di sini nih. Ini yang saya coret. Kalau semisal sudah ditentukan di atas itu kepala, di bawah, oh, sorry, di fundusnya itu kepala, maka kita tinggal cari nih, punggungnya di mana. Nah, penanda punggung itu seperti papan bahasanya, seperti papan atau keras, ya, keras seperti papan itu punggung. Kalau ekstremitas, ekstremitas itu kecil-kecil, teraba kecil-kecil. Nah, di sini teraba kecil-kecilnya di sebelah mana tadi? Kanan ya. Kanan itu keraba kecil-kecilnya. Berarti kebalikan kanan adalah kiri. Maka punggungnya sebelah kiri. Maka jawaban yang paling betul adalah kuadran kiri atas. Kayak gitu. Paham? Atau mau soal lagi kayak gini? Mau soal lagi? Satu lagi ya, Boleh, soalnya ya. boleh Kak, boleh. Boleh. Kalau semisal saat ditemukannya itu presentasinya kepala di Leopold presentasinya kepala, kemudian punggung kok punggung teraba keras itu di sebelah kiri. Tak tulis ya di sini biar nggak lupa. Presentasi kepala teraba keras itu di kiri. Berarti apa, Rek? Di kiri. Berarti lihatnya di Kiri mana? bawah, Kak. Kiri bawah. Kiri Kiri atas, bawah, kiri Kak. bawah. Kiri atas. Kenapa jawab kiri atas? Presentasi. Presentasi, Bawah, Presentasi presentasinya kepala, hasil Kak. kiri Leopold berapa? bawah. Kiri bawah, Kak. Ya, yo. Iya, tak tanya dulu. Kalau presentasi ini hasil Leopold berapa? Top 4. 4. Leopold 4. Leopold 4 apa 3? Dor, Dapat apa 3. ya? Leopold 3, presentasenya kepala. Berarti kepalanya di bawah. Ini kebalikannya ini nih. Ini kebalikannya gambar ini ya. Berarti kepalanya di bawah. Terus yang keras di kiri. Berarti ya kiri bawah. Kalau bahasanya presentasi, itu berarti yang kita temukan pada bagian bawah itu kepala. Kalau bilangnya bagian fundus itu lunak, berarti fundus itu atas. Fundusnya lunak berarti bokong. Kalau bokong di atas, kepalanya di mana? Ya pasti kepalanya di Bawah. bawah. Jadi teman-teman harus paham kosakata yang digunakan karena kadang-kadang dibolak-balik sama yang bikin soal. Intinya teman-teman cari tahu dulu mana kepalanya. Kepalanya di atas ya pasti kuadran atas, kepalanya di bawah ya pasti kuadran bawah. Setelah tahu kepalanya di atas atau di bawah, teman-teman tinggal tentukan di mana letak punggungnya. Pokoknya kalau keraba kecil-kecil itu ekstremitas, keraba keras ataupun seperti papan. Kadang-kadang ada yang biasa bahasanya seperti itu, berarti itu punggung. Gimana? Clear? Kita bisa lanjut? Lanjut Clear. ya. Lanjut, Kak. Oke, siap. Nah, seorang perempuan usia 30 tahun telah melahirkan anak ketiga secara spontan di RB. Perawat telah memberikan suntikan oksitosin 10 intraunit pada jam 3.45, kemudian dicoba melakukan PTT tapi plasentanya belum lepas. Pada pukul 4, plasenta masih belum lepas dan terjadi perdarahan. Apakah tindakan yang harus dilakukan pada kasus di atas? Kira-kira yang mana? Ya, kira-kira yang mana, teman-teman? Alasannya melakukan manual plasenta apa? Melakukan manual plasenta. Alasannya apa ya? Alasannya apa, Kak? Karena sudah terjadi perdarahan, jadi harus segera dilakukan manual plasenta. Di PD kali gitu ya, Kak. Yuk, ada yang lain? Ada yang lain? Nah, ini sudah aturan pastinya, teman-teman ya. Manajemen skala 3.
Berikan suntikan oksitosin 10 intraunit, kemudian lakukan PTT, tunggu 15 menit. Kalau nggak lahir, kasih yang kedua. Kemudian kalau misal kandung kemihnya penuh, kateterisasi, lakukan PTT lagi. Kemudian kalau sudah 30 menit, kan 30 menit itu ini 15 menit pertama, terus ini 15 menit yang kedua, maka totalnya kan 30 menit. Berarti teman-teman langsung lakukan manual plasenta. Ya. Atau semisal belum sampai 30 menit sudah terjadi perdarahan, maka juga jawabannya adalah manual plasenta. Kenapa? Jika tidak dilakukan manual plasenta, nanti rawan perdarahannya banyak, teman-teman. Ya, nanti perdarahannya banyak, keburu ibunya juga lemes juga. Makanya cepat bantu untuk keluarkan si plasentanya. Kalau sudah terjadi perdarahan tanpa menunggu oksitosin yang kedua, teman-teman juga harus langsung lakukan manual plasenta. Nah, ini SOP-nya juga sudah ada di GitDrive, nanti teman-teman bisa download ya. SOP melahirkan. Yang biasanya keluar itu kala 3 sama kala 2, teman-teman. Itu yang lebih harus teman-teman baca dan pahami. Misal bayinya ini muternya gimana nih? Putaran paksi luar dulu atau paksi dalam, misal kayak gitu. Itu nanti baca dan pahami. Karena biasanya setelah bayinya ini diperiksa lilitan tali pusar, apa yang akan dilakukan? Nah, kayak gitu tuh kadang muncul. Hal-hal seperti ini juga kadang-kadang juga muncul. Kalau semisal sudah dikasih oksitosin pertama, kemudian nggak lepas, apa yang dia harus dilakukan? Oh, kasih oksitosin yang kedua. Oksitosin kedua juga udah dikasih, tapi nggak lepas juga. Berarti kasih manual plasenta. Kalau semisal oksitosin pertama baru masuk, tapi kok perdarahan, Kak? Langsung manual plasenta tanpa menunggu oksitosin yang kedua. Kayak gitu. Ya. Astagfirullah. Kita lanjut ya. Nomor 9. Seorang perempuan usia 26 tahun datang ke RB. Klien mengatakan melahirkan anak pertamanya 40 hari yang lalu, belum pernah menggunakan kontrasepsi. Hasil pemeriksaan ada varises dan hipertensi. Apakah alat kontrasepsi yang digunakan untuk perempuan tersebut? Kira-kira yang mana? Yuk, jawabannya yang mana? IUD. Nah, konsepnya gini ya, Kak ya. Oh, udah jam 8 ya, baru soal nomor 9 aja nih. Konsepnya seperti ini. Metode kontrasepsi itu ada dua macam. Ada yang hormonal sama yang non-hormonal. Nih, teman-teman fokus di sini. Hormonal itu berarti yang mempengaruhi kondisi hormon tubuh kita. Contohnya pada pasien-pasien dengan gangguan hormon, misal dia ada hipertiroid atau hipotiroid, kemudian pasien-pasien hipertensi, varises, itu tidak boleh pakai yang hormonal karena akan semakin memperparah kondisi penyakitnya. Nah, terus pakai apa dong kalau misal mereka yang ada penyakit-penyakit seperti itu? Pakainya yang non hormonal ya. Terus yang hormonal ini ada jenis-jenisnya. Ada yang pil KB, ada yang suntik, ada yang implan. Tergantung. Nah, pil itu ada dua macam, teman-teman. Ada yang isinya kombinasi, ada yang isinya cuma satu aja. Yang kombinasi itu tidak bisa untuk ibu menyusui. Kenapa? Karena salah satu komponennya, yaitu estrogen, itu bisa menurunkan produksi ASI. Jadi nggak boleh. Kalau yang pil KB progestin, itu bisa untuk ibu menyusui. Karena progestin itu tidak ada efek samping ke hormon untuk produksi ASI. Ya, jadi pil kalau yang dia satu aja tanpa kombinasi bisa untuk ibu menyusui, kalau yang kombinasi tidak boleh. Begitu juga dengan suntik. Kalau suntik itu dibedakan 1 bulan, 3 bulan. Nah, 1 bulan itu yang isinya kombinasi, itu nggak boleh untuk ibu menyusui. Kalau yang 3 bulan itu diperbolehkan karena tidak mempengaruhi ASI sama sekali. Ya. Kemudian ada implan. Implan itu kalau bahasa kerennya susu. Susu itu yang AKBK, alat kontrasepsi bawah kulit, ya di lengan biasanya. Nah ini KB hormonal juga, jangkanya lebih lama, yaitu 3 tahunan. Nah ini tidak berpengaruh pada produksi ASI. Jadi boleh juga digunakan pada ibu-ibu yang menyusui. Yang nggak boleh untuk ibu menyusui adalah pil KB kombinasi dan suntik 1 bulan, ya. Oke, ini untuk yang metode kontrasepsi hormonal. Nah,
Kemudian ada metode kontrasepsi non hormonal. Metode kontrasepsi non hormonal itu ada banyak teman-teman. Bisa pakai kondom, IUD, MOW, MOP, ataupun MAL. Nah, eh, keuntungannya menggunakan kondom adalah bisa mencegah terjadinya infeksi menular seksual. Kemudian kalau IUD itu menjaga jarak kehamilan. Nah, ini tolong ditambahkan di catatan teman-teman. IUD itu kontraindikasinya apa sih, Kak? Ada yang tahu enggak? Ayo ibu-ibu, kontraindikasi IUD apa, Bu? Ada yang Infeksi tahu? panggul, terdapat infeksi di panggul. Betul. Terus habis itu apa lagi, Kak? Riwayat perdarahan rahim. Betul. Ada lagi? Udah, Kak. Jangan banyak-banyak. Dua aja ya. Kalau ada riwayat perdarahan pada rahim dan ada infeksi pada daerah panggul, itu tidak boleh menggunakan IUD. Ya. Nah, IUD ini tingkat keberhasilannya itu 99%. Ya, jaminannya sampai 99% karena dia ini yang paling aman daripada yang lainnya. Jaraknya ada yang 3 tahun, 5 tahun, 8 tahun, dan ada juga yang 10 tahun. 358 apa ya? Pokoknya jaraknya jauh-jauh lah ya. Ini cocok banget untuk yang mau menjadi keluarga berencana pakai IUD aja. Kemudian ada MOW, MOP. Nah, MOW, MOP itu dilakukan pada pasien yang seperti apa? Dilakukan pada pasien yang usianya yang pertama yaitu di atas 35. Di atas 35. Sudah punya anak banyak. Anak banyak itu berapa, Kak? Lebih dari 3. Riwayat melahirkan dengan penyulit. Contohnya semisal dia ada preeklamsi setiap kali hamil. Ataupun mungkin dia ada diabetes dan yang lainnya. Itu boleh dilakukan MOW, MOP, tapi syarat utamanya adalah dari usia ya, Kak ya. Usia itu yang paling penting. Karena kalau semisal di bawah 35, itu masih usia produktif, Kak. Kita tidak boleh menghilangkan hak mereka untuk tetap berproduksi. Nggak boleh, ya. Jadi usianya harus di atas 35. Kemudian ada permintaan. Kalau ada permintaan itu bisa. Tapi kalau semisal yang minta ini umurnya 27, kita berikan pertimbangan. Nah, kalau semisal dia nggak pengen punya anak lagi, jangan disarankan untuk MOW, MOP kalau usianya masih 27. Tapi apa? A, IUD. Ya, kita pakaiin IUD aja. Nggak usah MOW, MOP. Takutnya nanti tiba-tiba dia pengen punya anak lagi gitu ya. Lagi scroll-scroll TikTok, lihat bayi-bayi lucu, awalnya nggak pengen punya anak, malah pengen jadi punya anak. Bahaya kalau misalnya udah dioperasi, udah di MO, tiba-tiba dia berubah pikiran. Udah operasi lagi dong. Iya kalau cuma diikat. Kalau digunting, nah, itu kan beda lagi nih ceritanya. Susah nanti balikinnya. Makanya kalau semisal dia memaksa untuk tidak punya anak, usianya masih usia produktif, kita sarankan untuk IUD saja. Kemudian ada MAL. MAL itu metode amenor laktasi. Biasanya itu kalau semisal teman-teman sering dengar, tetangganya habis lahiran, KB apa Mbak? Udah KB nyusuin aja. Nah, itu namanya MAL. Jadi, selama menyusui, peningkatan hormon prolaktin itu menghambat hormon seperti LH dan estrogen sehingga pematangan sel telur itu tidak terjadi. Tapi efektivitasnya sampai 6 bulan saja. Setelah itu tidak bisa menggunakan metode amenor laktasi. Gitu ya. Jadi ada kondom, IUD, MOW atau MOP, dan MAL. Tadi IUD ini ditambahkan kalau ada infeksi daerah panggul dan adanya perdarahan pada rahim, riwayat perdarahan pada rahim tidak diperbolehkan untuk menggunakan IUD. MAL, metode amenore laktasi. Tak tulis saja ya, Kak ya. Kenapa tak omongin gitu nih? Metode amenor laktasi. Tulisanku makin hari makin jelek, wes. MAL ya, ini. Oke, clear ya untuk per KB-KB-an ini ya. Teman-teman harus hafalkan dulu indikasinya, kontraindikasinya. Nanti kita sesuaikan dengan soal yang muncul. Kita lanjut. Oke, seorang perempuan postpartum usia 28 dirujuk oleh perawat ke rumah sakit karena mengalami perdarahan akibat adanya perlukaan jalan air yang mengenai seluruh perineum sampai kena rektumnya. Berapa derajat robekan perineum tersebut? Grade 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira apa? Yuk, jawabannya apa yuk?
Yuk, guys, jawabannya apa? Grade berapa, guys? Grade berapakah itu? Ayo, alasannya apa, Kak? Alasannya apa, Kak? Alasannya apa? Kenapa milih jawaban itu? Alasannya apa? Alasannya apa? Alasannya apa? Izin jawab. Boleh. Apa, Kak? Itu udah pernah dijawab. Ya itu udah sampai mengenai rektum dan apabila kan itu harus dilakukan tindakan di ruang Hmm. operasi Hmm. akan mengakibatkan si fesesnya itu apa ya entah lewat eh, kemaluan entah gimana gitu. Ya, nanti Sampai campur ya, begitu. Kak, ya, jalannya ya. Semuanya Sesuai kena rektum. pengalaman ada kasus di sini. Hmm. Sama. Udah sampai Merujuk. robek 4, Kak. Iya, robek. Wah, ngeri Padahal ya. anak kelima. Masya Allah, anak kelima padahal ya. Iya, Hmm. kebetulan kerja di klinik persalinan gitu. Kemarin baru Hmm. banget kayak begitu. Iya, langsung rujuk ya, Kak, ya. Kalau udah robekannya segitu, nggak mungkin kita obres sendiri. Susah. Iya, Udah nyampe karena kemana? itu banyak ininya, kemungkinannya gitu. Jadi takut. Mm-mm. Nah, ini ada tingkat robekan. Robekan pada perineum ada 1, 2, 3, 4. Terima kasih ya, Kakak ya. Tingkat 1 itu hanya di kulit perineum dan mukosa vagina saja yang robek dan biasanya tidak memerlukan penjahitan. Karena masih superficial sekali, teman-teman. Kamu Kemudian yang ada apa? 2, oh dia sampai ke jaringan perineum. Nah, ini sudah harus dijahit, ya kan? Jahit tipis-tipis. Kemudian ada Hmm. tingkat 3. Hmm. Kalau tingkat 3, Oh, center, center. kalau tingkat 3 itu dia robekannya sudah sampai ke sphincter ani yang eksternal, kadang-kadang sampai dinding rektumnya itu juga kena sekalian. Itu tingkat 3. Kalau tingkat 4 itu sudah kena sampai ke rektumnya. Nah, biasanya kalau semisal di tingkat 3, ini kalau semisal udah di rumah sakit, kadang-kadang ada yang berani nanganin juga, kadang-kadang udah langsung dirujuk ke ruang OK. Kalau di klinik, alangkah baiknya lebih amannya ya wis rujuk aja, jangan dipaksakan untuk ditangani di klinik, karena takutnya nanti perdarahannya banyak sekali, karena daerah situ kan pembuluh darahnya lumayan cukup, cukup, cukup besar gitu ya. Kalau perdarahannya banyak, malah bukan permasalahannya di situnya, malah nanti keganggu sirkulasinya, kemudian resiko untuk terjadinya infeksinya juga sangat tinggi. Karena yang rusak ini tempat yang kotor, intinya gitu, tempat yang kotor nanti bisa mencemari kemana-mana. Nah, ini tingkat 1, 2, 3, 4. 1, cuma superficial. 2, sudah kena jaringan perineum. 3, sampai sphincter ani eksterna dan dinding rektum depan kena. 4, itu sudah sampai ke rektumnya. Secara ngapalinnya gitu. Yang perlu dirujuk itu yang tingkat 4. Ya, kita lanjut. Nah, nomor 11. Seorang perempuan G3P1A0 datang ke poli mengatakan mengeluarkan flek darah saat bangun tidur yang merah kehitaman, mules, dan pada perut bagian bawah. Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil serviknya tertutup, tinggi fundus uterinya 2 jari di atas simfisis. Apa diagnosanya?
Apa jawabannya? Apa jawabannya? Jawabannya apa? Ayo jawabannya apa yo? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Hmm. B. Betul. Jawabannya adalah B. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Ini note-nya. Imminent itu tidak ada pembukaan serviks. Incipient itu ada pembukaan serviks. Incomplete itu ada pembukaan serviks dan masih tersisa plasenta di uterus. Kalau complete itu ada pembukaan serviks, uterusnya kosong karena janin dan plasenta sudah keluar. Kemudian kalau miss abortion itu intinya itu IUFD ya. IUFD. Nah, intra intrauterine fetal death. Gitu nggak sih? Kepanjangannya aku lupa. Intinya janinnya itu meninggal. Janinnya meninggal di dalam kandungan tapi nggak ketahuan dan tertahan selama 6 minggu. Itu miss abortion. Terus, nah tadi karena pertanyaannya adalah terdapat hasil serviksnya tertutup, maka jawabannya adalah ini, imminent. Jadi, untuk membedakan gampangnya imminent sama incipient, nih, dengerin, dengerin ya. Imminent, kalau kita ngomong im itu kan nutup mulutnya. Coba, imminent. Nah, itu berarti serviksnya ketutup. Imminent. Kalau incipient nutup nggak mulut kita? Enggak, incipient. Masih kebuka. Ya, jadi biar nggak bingung-bingung, aduh insipien atau imminent ya. Mereka mirip nih, ya udah. Imminent itu nutup, incipient itu buka. Segitu aja. Kalau incomplete pasti masih ada sisa. Kalau complete udah bersih semuanya. Kalau miss abortion itu berarti janinnya meninggal nggak ketahuan. Terus ada lagi satu lagi. Abortus habitualis. Abortus habitualis itu pada orang-orang dengan kelemahan pada rahim ya. Rahimnya lemah itu kita gunakan abortus habitualis diagnosanya. Jadi hamil benar keguguran. Habis itu hamil lagi, keguguran lagi dan begitu seterusnya. Itu namanya abortus habitualis. Kita lanjut ya. Nomor 12. Seorang perempuan berusia 30 tahun hamil 39 minggu datang ke IGD jam 17 dengan keluhan keluar lendir bercampur darah serta perutnya kenceng-kenceng secara teratur. Dari pemeriksaan perawat didapatkan serviknya baru buka 3, ketubannya utuh, kepalanya baru di Hodge 1. Apa asuhan yang tepat diberikan pada perempuan di atas? Yuk, jawabannya mana teman-teman? Oke. Ayo, jawabannya apa? Ayo. Jawabannya apa? Kenapa ngambilnya itu? Kenapa milih itu jawabannya? Jawabannya C. Menganjurkan ibu Alasannya apa, Kak? berjalan-jalan. Karena Kenapa? karena pembukaannya masih pembukaan 3, Hmm? ketubannya masih utuh. Jadi Hmm? kepala baru Jalan-jalan. turun di Hawk 1. Jadi masih bisa untuk menganjurkan ibu untuk berjalan-jalan. Jadi ibunya suruh jalan-jalan dulu ya, biar lebih turun Iya, lagi ya, nak. Oke, terima nanti kasih. kalau Ya, izin minum sebentar. Oke. Nah, di sini kata kuncinya adalah pembukaan serviksnya masih 3, kemudian ketubannya masih utuh, kepalanya masih di Hodge 1. Kalau dia udah siap lahiran tadi di Hodge berapa kepalanya, Kak? Hodge? 4, 4. Hawk 4. 1. Masih jauh sekali. Berarti apa Iya, yang harus kita lakukan? Memecahkan ketuban? Kapan dilakukan belum kalau bisa. memecahkan ketuban? Ketubannya sudah, pembukaannya sudah lengkap. Oke, good Baru bisa. job.
Ketika pembukaannya sudah lengkap, sampai pembukaan berapa lengkap itu? 10, 10. terus tutupannya masih utuh, baru boleh dipecah, boleh Iya. dipecahkan. Oke. Kemudian, kapan memberikan support mental? Wah, itu mulai dari awal sih. Dari awal ibunya udah mau mulai lahiran ya sampai akhir ya diberikan support mental. Kemudian menganjurkan ibu jalan-jalan. Nah, tujuannya menganjurkan ibu jalan-jalan adalah harapannya ketika semakin banyak aktivitas si ibu ini, kepala bayi itu akan semakin mudah mencari jalan, ya. Kalau bahasanya orang-orang tua kan gitu. Ini bayinya nyari jalan nih. Nah, biar lebih mudah turun kayak gitu. Jadi jawabannya betul adalah C. Anjurkan ibu meneran saat ada kontraksi. Apakah boleh dengan servik 3 ini? Pembukaannya baru 3 terus ibunya kalau ada kontraksi meneran? Nggak Belum Nggak bisa. bisa, boleh. belum bisa. Takutnya Alasannya apa? ruptur. Takutnya Takutnya ruptur. Bisa ruptur. apalagi Ada perdarahan. Ya ruptur pada Bengkakan. pembengkakan juga ya, ruptur dan iya pembengkakan pembangkangan. boleh. Kapan disuruh meneran? Ketika Pembukaan lengkap. pembukaannya lengkap atau Dan, ketika pembukaan lengkap ayo, dan ketubannya sudah korbannya pecah. gimana? Ketubannya sudah Ya, Ketubannya pecah, mana? baru boleh disuruh mengeran. Pembukaannya sudah lengkap, ketubannya pecah, baru nah, tak disuruh tulis mengeran. aja. Tuban pecah. Ini baru boleh. Kalau belum, jangan sekali-kali nyuruh. Mecahin Iya. ketuban, ini kalau pembukaannya lengkap, Oke. pembukaan lengkap, ketuban utuh gitu ya. Ketuban utuh. Menganjurkan ibu tidur miring ke kiri. Kenapa kalau disuruh miring ke kiri? Apa, Biar cepat pembukaan. Cepet, cepet apa, lahir. Ah, searah bukan, dengan ayo. jantung sehingga tidak membuat beban kerja jantungnya lebih berat gitu loh. Ya, itu bisa masuk. Itu masuk, Iya. Kak. Diterima pesannya. Ada satu lagi. Ada Oksigenasi ke bayinya lebih lancar. bagus. Nah, betul. Ada satu lagi. Apa yuk? Ada vena porta hepatica sebelah kanan. Kalau semisal ibunya suruh miring ke kanan, dia akan tertekan. Apalagi kalau semisal hamilnya sudah hamil besar. Nanti akan menghambat suplai darah ke bagian hati. Makanya lebih kita arahkan untuk miring ke kiri. Selain tadi kalau dari jantungnya lebih enakan ya. Intinya perfusi jaringan perfusi darah dari jantung ke janinnya lebih gampang bagus dan tidak menekan tadi si vena porta itu tadi yang besar yang di arah sebelah kanan. Ya. Nah ini biasanya kok nggak usah harus nunggu ibunya hamilnya hamil besar. Jadi mulai awal itu sudah boleh untuk miring ke kiri ya. Apalagi kalau sudah mulai trimester 2 3 itu miring ke kiri terus biasanya kalau tidur. Makanya ada bantal hamil itu ya. Itu membantu ya agar ibunya itu lebih mudah untuk miring. Tuh. Oke, kita lanjut. Ada note-nya kayaknya di sini ya. Oh, enggak ada. Nih, di sini analisanya pemeriksaan perawat didapatkan pembukaan serviknya 3 cm. Asuhan yang tepat diberikan adalah menganjurkan ibu banyak bergerak agar pembukaan persalinan bisa cepat bertambah. Beberapa hal yang bisa dilakukan yaitu banyak bergerak seperti jalan kaki, jalan-jalan, menggunakan bola persalinan seperti duduk di atas bola dan menggerakkan bola ke depan dan ke belakang. Ya. Lanjut nomor 13. Seorang perempuan datang ke poliklinik umur 29 tahun, G2P1A0, hamil 9 bulan, mengeluh kenceng-kenceng sejak 3 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan pembukaan serviknya 5 cm, ketubannya masih utuh, presentasi kepala, dia kepalanya ada di Hodge 3. Apakah diagnosa yang tepat pada kasus di atas? Mohon maaf ya, ada backsound. Ayo, jawabannya mana? Ayo, jawabannya mana?
Kenapa milihnya yang B, Kak? Alasannya apa, Kak? Alasannya apa? Nah, jawabannya adalah D. Nih, kata kuncinya di sini. Di fase aktif. Fase laten itu dimulai dari pembukaan 1 sampai pembukaan 3. Kemudian fase aktif itu mulai dari 4 sampai 10. Cuma fase aktif ini dibagi menjadi 3. Akselerasi, dilatasi maksimal, sama deselerasi. Akselerasi itu pembukaan 3 sampai 4. Dilatasi maksimal itu pembukaan 4 sampai 9. Deselerasi itu pembukaan 9 sampai 10. Nah, ketika ketemu soal seperti itu, teman-teman lihat di sini. Pembukaannya berapa ini? Pembukaan 5. Berarti jawabannya adalah masuknya di dilatasi dilatasi maksimal. Nih, pembukaan 4 sampai 9 itu masuknya di fase dilatasi maksimal. Gimana? Bisa dimengerti kan, teman-teman? Cuma tinggal dihafalin aja. Laten 1, 3, akselerasi 3, 4, dilatasi maksimal 4, 9, deselerasi 9, 10. Gitu. Lanjut ya. Oke, bentar. Monggo dibaca. Seorang perempuan usia 30 tahun G3P1A1 hamil 9 bulan datang ke BPM mengeluh kenceng-kenceng ingin meneran. Hasil pemeriksaan TTV-nya normal, DJJ-nya 120 kali per menit, pemeriksaan dalam, pembukaan serviknya lengkap, ketubannya utuh. Kepala turun di Hodge 3. Ayo, apa tadi? Wes tak ajarin tadi. Kalau pembukaannya udah lengkap, ketubannya masih utuh, berarti Amniotomi. 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 oke, good job. Jawabannya adalah amniotomi. Nah, teman-teman ini kata kuncinya ya, diperhatikan. Episiotomi itu dilakukan ketika jalan lahirnya sempit. Amniotomi dilakukan ketika pembukaan lengkap ketubannya utuh. Kateterisasi dilakukan jika kandung kemihnya penuh. Pimpin mengejan dilakukan ketika pembukaan lengkap ketubannya pecah. Kemudian menahan perineum itu dilakukan untuk mengurangi robekan jalan Jalan lahir. lahir. Oke, clear ya? Ini note-nya ini boleh nanti kalau mau disalin ulang ditulis lagi boleh. Kita lanjut ya. Nomor 15. Seorang ibu hamil G1P0A0 berusia 36 tahun datang ke IGD dengan keluhan waktu bangun tidur mengeluarkan darah segar lewat jalan lahir. Keluhan tidak disertai nyeri perut oleh keadaan umum lemah. Pada pemeriksaan TTV-nya diperoleh tensinya 90/60, nadinya 80, labnya HB-nya 8,4. Manakah penanganan yang tepat pada kasus di atas? Kira-kira yang mana? Yang mana, Rek? A. Transfusi, ta? Berapa sih batas transfusi itu dilakukan? HB 5. berapa di HB 5. 5 tak, Kak? 5 gak kendean tak, Kak? Gak terlalu rendah tak? Transfusi. Kalau Infus. IGD Infus. resusitasi cairan. Ya. 7 batas Ini loh ya. itu. 7 untuk resus Berapa? Kalau di resusitasi. Kalau di transfusi itu berapa HB-nya harusnya? Di bawah? Di bawah berapa? 10. Di bawah dari 10. Loh, kok 10? Masih bagus 10. Kalau dari 10 di bawah 10 di transfusi aku tiap bulan transfusi nih, Kak. HB-ku 9 tok. Di Berapa bawah ayo? 8. Di bawah 8. di Di bawah bawah 7 8. Bawah 8. Di bawah 8 ya. Di bawah 8 itu harus transfusi. Nah, di sini karena memang HB-nya masih
istilahnya rendah tapi tidak terlalu berbahaya, maka yang paling tepat dilakukan adalah kita resusitasi cairan dulu. Tensinya ini udah apa sih namanya? Udah di batas bawah ya 90/60, kemudian dia juga KU-nya lemah, pucat. Nah, makanya harus diganti dulu cairan yang hilang akibat perdarahan yang terjadi. Kalaupun nanti setelah resusitasi cairan dicek HB lagi, kok semisal dia rendah atau di bawah 7, sorry di bawah 8, maka boleh teman-teman kolaborasi untuk pemberian transfusi darah. Tapi jika setelah diresusitasi kok malah naik ya alhamdulillah gitu. Oke, jadi jawabannya adalah resusitasi cairan. Karena masalah keperawatan utamanya itu adalah difokuskan ke hipovolemia akibat perdarahan yang terjadi dari jalan lahir. Oke. Ini standar 8 ini berlaku untuk semuanya ya, nggak cuma untuk ibu hamil aja. Semuanya di bawah 8 baru ditransfusi. Cus lanjut. Soal nomor 16. Seorang ibu hamil berusia 35 tahun, P5A0, datang ke klinik dan telah melahirkan bayi laki-laki. Plasenta lahir lengkap 25 menit setelah diberikan injeksi oksitosin kedua, perdarahannya 600 cc, kontraksi uterusnya lembek, TFU-nya setinggi pusat, TD-nya 100/70, keadaan umumnya lemah, nadinya 100 kali. Apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh perawat untuk mengatasi perdarahan tersebut? Kira-kira apa? Nah, apa jawabannya? Ayo. Itu berikan ergometrin, Hmm? memberikan ergometrin untuk mengatasi perdarahan itu berikan ergometrin. Jawabannya adalah resusitasi cairan, Pak. Nah, ini ya. Nih. Tadi perdarahannya berapa? 600 cc ya? Perdarahannya cc 600. Nah, di sini. 600. Klasifikasi. 0 itu normal. Kalau perdarahannya kurang dari 500, apa yang dilakukan? Tidak ada. Kalau perdarahannya 500 sampai 1000, itu persentase perdarahan kurang dari 15%, maka tanda gejala klinisnya minimal. Misal ada penurunan tekanan darah dan yang lain-lain. Yang dilakukan adalah pengawasan ketat dan terapi cairan infus atau resusitasi cairan. Ya, kalau perdarahannya sudah 1200, 1500, itu biasanya tanda gejala yang muncul nadinya sudah mulai halus atau teraba lemah. Kemudian ada hipotensi juga. Itu terapi yang diberikan adalah terapi cairan atau resusitasi cairan plus uterotonika. Uterotonika itu obat-obatan untuk meningkatkan kontraksi pada uterus. Contohnya ergometrin, oksitosin, dan lain-lain. Kemudian ada perdarahan yang ketiga, klasifikasi yang ketiga yaitu perdarahan 1800 sampai 2100, itu sudah takikardi. Berarti nadinya sudah di atas 100, akralnya sudah dingin dan biasanya takipneu juga. Nah, kalau sudah terjadi di klasifikasi 3, ini ada manajemen aktif agresif. Manajemen aktif agresif itu kita lihat teman-teman bisa juga diberikan resusitasi cairan. Kemudian setelah resusitasi cairan, obat-obatan uterotonika dan biasanya kita bantu untuk melakukan kompresi bimanual interna ataupun eksterna. Itu yang klasifikasi tingkat 3. Kemudian kalau yang tingkat 4 itu pasiennya sudah shock. Kalau shock itu tanda gejalanya apa? Penurunan kesadaran, akralnya dingin, nadinya cepat plus lemah. Kemudian ada lagi apa? Sianosis. Kalau sudah terjadi seperti ini, berarti manajemen aktif kritikal itu sudah cairan masuk, uterotonika masuk, kemudian tak penanganan pada breathingnya juga masuk, kemudian biasanya pasiennya sampai diintubasi juga bisa karena takut mengalami gangguan ventilasi spontan, naiknya ke situ. Nah, ini kalau semisal, nah teman-teman harus ingat ya, terjadinya perdarahan pada pasien itu diakibatkan oleh 4T. Tone, trauma, tisu, dan trombin. Mana tadi ya? Tone, trauma, tisu, dan trombin. Ketika ada apa sih namanya
kehilangan cairan lebih dari 500, itu teman-teman bisa langsung berikan resusitasi cairan. Ya, ini. Resuscitation to large bone IV needle, kemudian oxygen by mask, monitor blood pressure, pulse, urine output, dan tim approach. Maksudnya kita lakukan koordinasi dengan tim yang lainnya. Ya. Kemudian, kalau semisal sudah dilakukan pemasangan resusitasi cairan, apakah kita diam saja? Tentu tidak. Maka kita lakukan evaluasi. Evaluasinya nih keempat poin ini. Perdarahannya itu dari mana sih? Pertanyaannya. Apakah dari tone? Tone itu apa? Kontraksi uterusnya. Kita nilai. Kontraksi uterusnya gimana? Oh, ternyata kontraksinya jelek. Kalau kontraksinya jelek, maka apa yang harus dilakukan? Ya ini, bisa dimasukkan oksitosin. Ya, kemudian bisa di manual interna. Di manual interna, kemudian misal masih nggak ada perubahan, boleh teman-teman masukkan obat-obatan yang lain. Contohnya karbopros, misoprostol, metil ergometrin, itu juga bisa. Ya. Kemudian, kalau semisal, oh enggak Kak, kontraksinya bagus, kontraksinya kuat, tapi kok perdarahan ya? Kita lihat, explore lower genital tract. Ya, kita lihat, apakah pada daerah bawah tempat jalan lahir itu adakah kerusakan? Kayak tadi, misal dia itu ruptur perineum tingkat 4. Berarti ada trauma. Kalau semisal ada trauma yang sekiranya itu 1 sampai 3, teman-teman boleh lakukan suture laceration alias jahitan. Ya, gampangannya jahitan. Kalau semisal nggak bisa dijahit, maka teman-teman rujuk tadi ya, jangan lupa pasang tampon untuk menghentikan perdarahan. Kak, jalan lahirnya nggak ada masalah, kontraksinya nggak ada masalah. Oke, kita lihat plasentanya. Plasentanya utuh enggak? Makanya kenapa kalau plasenta lahir disuruh ngecek, ada yang ketinggalan atau enggak, utuh atau enggak, ada yang bopel, apa sih namanya ya? Ada yang bopeng-bopeng enggak? Bopeng itu maksudnya ada yang cowong-cowong, ada jaringan yang tertinggal enggak? Nah, kalau ada jaringan yang tertinggal, itu bisa memicu terjadinya perdarahan. Kalau semisal ada Kak jaringan yang tertinggal, ini manual removal ataupun pun dilakukan kuretasi. Ya, kemudian ini tiga-tiganya aman. Ternyata ibunya ini ada riwayat gangguan pada proses pembekuan darah. Ya wes, kalau ada masalah kayak gitu, berarti kita bantu untuk memasukkan replace faktor pembekuan darah. Kemudian bisa juga dikolaborasikan pemberian FFP, ya, ataupun kita transfusi platelet kayak gitu. Kemudian kalau semisal sudah dilakukan Kak semuanya, tapi kok kondisi Astagfirullahaladzim. Nih, Kak ya. Kak udah dilakukan semuanya. Udah apa sih namanya? Udah dilakukan semuanya keempat-empatnya ditangani, terus sudah dikasih resusitasi cairan. Kok cairannya, kok darahnya hilangnya makin banyak, Kak. Ya. Kalau darahnya hilangnya masih banyak, teman-teman, entah kebaca atau enggak nih, kebaca lah ya. Transfusi, ya, transfusi red blood cell, platelet dan clotting factor, kemudian kasih vasopresor, masukkan ICU, ya, kemudian juga daftarkan untuk segera dilakukan tindakan pembedahan dan jangan lupa tampon dulu selama menunggu proses mau dilakukan pembedahan. Ya, ini sudah ada. Sayangnya nggak ada bahasa Indonesia nih ya, adanya bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Inggrisnya kayak kita itu kan masih bisa dimengerti ya, nggak terlalu susah, tidak terlalu susah. Jadi ini tata laksananya 500 ml langsung resusitasi cairan sambil kita analisa permasalahannya dari mana perdarahannya. Kalau perdarahannya dari kontraksi ya kontraksinya tangani. Ada traumanya tangani. Jahit, rujuk kalau nggak bisa. Kalau ada jaringan yang tertinggal, manual plasenta atau kuretase. Kalau semisal ada gangguan pada faktor pembekuan darah, masukkan tadi apa sih namanya faktor untuk pembekuan darahnya dan juga berikan FFP juga boleh ataupun transfusi platelet gitu. Oke. Nih, ya. Kita lanjut ya. Nah, ini sama kayak tadi. Yuk, tinggal dibaca yuk. Apa jawabannya? 2 minggu kemudian, Ibu MN datang ke klinik belum mengeluarkan jaringan, perut mulas dan perdarahan, dan hasil pemeriksaan. Hmm? Ini tiba-tiba kayak gini ya. Soalnya ada yang kepotong ini kayaknya. Pemeriksaan dalam hanya teraba jaringan plasenta. Berarti apa diagnosanya? Ini perdarahan. Kemudian di jaringan rahimnya atau di rahimnya itu hanya terdapat plasenta saja. Berarti apa Incomplete. jawabannya?
Purpose Purpose incomplete. 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 Complete. Incomplete. 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 Kalau incomplete berarti ada yang tersisa. Kalau complete itu bersih. Semuanya Kalau bersih semua. iminen, iminen bibirnya nutup berarti tidak ada pembukaan serviks. Kalau insipient bibirnya kebuka berarti ada pembukaan serviks. Kalau habitualis tadi gimana Kak? Yang Habitualis ibu yang Rahimnya nggak mempunyai kuat. rahimnya rahimnya ya Rahimnya nggak kuat. kelemahan pada ya kelemahan pada kelemahan rahim. pada rahim. Oke, mantap. Kita lanjut. Bang, seorang wanita berusia 22 tahun 3 hari postpartum, saat ini kunjungan ke rumahnya, ibu mengeluh adanya pengeluaran cairan berwarna kecoklatan berisi darah dan lendir pada daerah kewanitaannya. Perawat melakukan pemeriksaan pada vital sign-nya, yaitu TTV-nya 90/70, nadinya 365, RR-nya 18, nadinya 80. Yuk, diagnosanya apa? Lokeanya lokea apa nih? Lokia rubra. Rubra. Rubra dia 1 sampai 4 hari. Yuk, Lokia rubra. Yang terakhir itu apa? ayo, ada jawaban lain? Ayo, jawaban yang lain ada? Tidak ada Lokia rubra. Lokia status. Aku yang salah nulis Kak ya. Di sini sebetulnya, ini kan apa sih namanya? Ada beberapa sumber yang bilangnya 1 sampai 3 itu rubra, 3 sampai 7 itu sanguinolenta. Nah, ini kalau memang kita patokannya 3 hari, itu bisa masuknya rubra, bisa masuk sanguinolenta, ya. Kalau dari harinya. Tapi kalau dilihat warnanya, merah kecoklatan. Kalau rubra itu merah kecoklatan atau merah kehitaman? Rubra merah kehitaman. Merah kehitaman. Kayak kita pertama kali Iya. ya, pertama kali haid itu Warna kalau sanguinolenta itu lebih cerah ya merah daripada yang kehitaman. rubra, kecoklatan. Kalau serosa Ke merah pink. Warna kekuning, Ke merah muda. Pink menjadi Merah kuning. kuning. nah, Pink. agak ngepink, ada Pink. kuning-kuningnya juga. Kekuningan. Ya. Kalau yang alba Putih. putih alias kayak keputihan ya, mirip keputihan, Iya. bukan keputihan, mirip keputihan. Nah, kalau ada soal yang kayak gini, ini 3 hari ini kan bikin kita bingung ya, masuknya rubra atau sanguinolenta. Maka Lihat teman-teman lihat warnanya. warnanya, ya, karena mereka ini di sumber yang saya gunakan, mereka ini ini bukan tanggalnya ya, jumlah harinya ini bertabrakan di sini nih, 3 sama 3. Berarti satu-satunya cara adalah kita lihat warnanya apa. Kalau merah kecoklatan berarti sudah ikut sanguinolenta. Kalau masih merah kehitaman masuknya rubra. Serosa itu masuknya kekuningan. Kalau alba itu masuknya sudah putih. Kayak gitu. Ya, oke. Kita lanjut ya. Jam berapa sih ini? Masih lama dah. Kecolek. 19. Hmm. Seorang wanita usia 28 tahun telah melahirkan bayi sehat dan normal di ruang bersalin. Kan KU-nya, KU ibu normal, pada pemeriksaan vital sign diperoleh tekanan darahnya 120/80, nadi 82, pernafasan 25, suhunya 37. Saat ini tangannya disertai tekanan pada simfisis, tali pusat ditegangkan. Bila tali pusat masuk belum lepas, jika diam atau maju sudah lepas. Apakah nama metode pengeluaran plasenta yang dilakukan oleh bidan atau yang dilakukan oleh perawat? Ayo, apa yuk?
A. A. Astagfirullahaladzim. A. Pinter. Jawabannya adalah A. Nah, Kak, gimana nih Kak? Aku bingung nih kalau ngafalin satu-satu. Nih, lihat yang ini ya, yang di blog ya. Jadi nggak usah ngapalin semuanya, pusing. Hmm. Kalau Kushner itu tali pusarnya ditegangkan, tangan yang ditekan pada simfisis. Kalau semisal pas waktu dilepas tegangannya, tali pusarnya masuk lagi, berarti belum lepas. Kalau dia semakin panjang atau diem aja, itu kita curiga pasiennya sudah lepas plasentanya. Kalau yang Stressman, itu kita tegangkan tangan kanan ya. Coba tangan kanannya menegangkan. Tangan kirinya ada di simfisis atau di ya di fundus uterinya kita ketok-ketok. Tujuannya ketok-ketok itu biar si plasentanya terlepas dari fundus. Kalau yang Klein itu suruh ngeden ibunya. Bu, bu, coba ngeden. Ayo tarik nafas, ngeden bu. Kita lihat. Saat ibunya ngeden, tali pusarnya panjang. Pas waktu ngedennya selesai, itu atau semakin masuk atau semakin panjang tali pusarnya. Kalau misal tali pusarnya semakin panjang setelah mengedan selesai, berarti sudah lepas. Tapi kalau habis ngeden, udah berhenti ngedennya, terus tali pusarnya masuk, itu berarti belum terlepas. Ya. Kalau manuaba itu kedua tangan ditarik berlawanan. Yang kanan narik ke atas atau mendorong ke atas belakang, yang kiri, oh sorry, kebalik. Yang kanan mendorong ke bawah, menegangkan ke bawah, yang kiri ini mendorong ke bagian atas, saling ditegangkan antara kanan dan kiri itu manuaba. Kemudian kalau yang crate, empat jari ini ngadepnya ke belakang, kita dorong, ya, kita dorong rahimnya ke arah bawah. Kita dorong ke arah bawah dengan tujuan tadi. Kalau kita dorong, itu harapannya dorongan kita itu bisa melepaskan plasentanya. Tapi crate ini jarang digunakan. Kenapa? Biasanya kalau misal kita lakukan pendorongannya itu terlalu kencang, itu nanti fundusnya itu ikut ikut kelepas, Rek. Kalau fundusnya ikut kelepas lebih bahaya lagi ya. Jadi fundusnya itu ikut ketarik ke bawah. Crate ini jarang dilakukan. Biasanya tuh rata-rata kalau nggak pakai Kushner, ya pakai yang ini manuaba ya biasanya. Tapi tergantung sih suka-suka orang yang mau pakai yang mana. Kecuali yang crate ini jarang. Baik siapa ini? Bentar ya. Oh ini sampai berapa ya? Sampai 25 mungkin ya. Nggak apa-apa, yuk kita lanjutin aja yuk. Nyonya N umur 21 tahun datang ke BPS dengan keluhan pada payudara sebelah kanan teraba benjolan, mudah digerakkan, tidak berubah-ubah besarnya dan tidak nyeri. Deteksi dini yang dapat dilakukan Nyonya N adalah apa? Ayo, deteksi dini. Pertanyaannya aja udah deteksi dini. Berarti sudah jelas jawabannya adalah Sadari. Sadari. kita harus sadari, Sadari. betul. Mamografi itu apa sih Kak? Mamografi adalah prosedur pemindaian payudara yang menggunakan sinar X untuk membuat gambar jaringan payudara di sekitarnya. Biasanya untuk mendeteksi kelainan seperti kanker payudara, tumor, ataupun kista. Kalau sadari itu periksa ya tadi ya, metode pemeriksaan dini untuk mengetahui apakah kita berpotensi ataukah punya hal-hal, bukan hal-hal sih, apakah kita mengarah ke kanker payudara gitu ya, ada benjolan atau enggak. Kemudian ada IVA. IVA itu inspeksi visual dengan asam asetat. Itu dilakukan untuk mendeteksi kanker serviks secara dini. Biasanya dilakukan setiap 3 tahun pada usia 25 sampai 60. Kemudian ada pap smear atau Papa-Nicolau smear. Ini dilakukan setiap 3 tahun sekali juga pada usia 25-29 juga untuk mendeteksi kanker serviks. Kemudian yang terakhir itu human papillomavirus atau HPV. Ini juga bisa mengakibatkan terjadinya kanker pada bagian bawah rahim. Ya, oke, kita lanjut. Nomor 21. Seorang ibu melahirkan bayi dengan usia 35 minggu, BB 2600, PB-nya 50. Bayi tersebut diletakkan di ruang ber-AC. Bagaimana cara bayi tersebut kehilangan panas? Ya, bukan kehilangan cairan, ya, kehilangan panas. Gimana caranya? Evaporasi. Evaporasi. Alasannya apa, Kak? Apa yuk?
Ayo, apa ayo? Apa ayo? Penguapan kan ya. Konveksi. No, no, konveksi ya, Kak. Evaporasi itu terjadi ketika bayi baru lahir, terus nggak segera dibersihkan dari cairan ketubannya. Makanya kenapa kita harus siap handuk handuk kering, ya. Bayi lahir langsung dihandukin kering itu tujuannya agar dia tidak kehilangan panas. Ataupun semisal kalau pampersnya penuh, basah, nggak segera diganti, itu juga bisa evaporasi. Kemudian kalau konveksi, itu kehilangan panas tubuh terjadi ketika bayi ditempatkan dalam ruangan yang dingin, seperti ruangan yang ada AC-nya. Ya, itu akibat aliran udara. Kalau konduksi, itu kontak langsung dengan permukaan yang dingin. Semisal ditaruh di box bayi yang tidak dikasih lapisan kain, itu konduksi. Kalau radiasi, itu dia kehilangan panas terjadi karena ditempatkan di dekat benda yang suhunya lebih rendah. Ya, semisal di ruangan Oka nih, anaknya ini nggak ditutupin pakai kain, terus ditempatkan di tempat yang sampingnya ini alat-alat medis yang dia itu suhunya lebih rendah, karena emang udah terpapar suhu Oka ya. Nah, itu juga bisa mengalami kehilangan panas. Jadi panas dari bayi diserap oleh si benda tersebut. Gitu. Yuk, lanjut nomor 22. Seorang perempuan usia 27 tahun hamil anak pertama infartu kala 2 di rumah sakit mengatakan ingin meneran. Hasil pemeriksaan pembukaan lengkap, porsio tidak teraba, kepala di Hodge 4, ketubannya negatif. Setelah dipimpin meneran selama 20 menit kepala janinnya lahir, mereka memeriksa lilitan tali pusar. Apakah langkah selanjutnya yang tepat pada kasus tersebut? B, Kak, menunggu putaran vaksin. Yes, betul ya. Jadi setelah kepala bayi keluar, periksa lilitan tali pusar, kita tunggu putaran paksi luar, baru kita lahirkan bahu. Habis lahirkan bahu, lahirkan badan. Udah Badan. deh. Nanti baca ya SOP-nya ya, udah dibuka. Yuk, kita lanjut. 23. Seorang pasien perempuan usia 34 tahun berada di ruang bersalin dalam keadaan infartu kala 2. Pasien mengeluh mules tidak tertahan lagi, ingin mengedan. Dari pemeriksaan didapatkan data anusnya membuka, perineum menonjol, ketubannya pecah, pembukaannya lengkap, DJJ-nya 140. Apakah tindakan keperawatan yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Apa yuk? Ibu untuk menelan. Memimpin ibu untuk untuk meneran. meneran. D. Yakin? Yakin kan? Jangan ragu, Kak. Kadang-kadang itu aku ngetes toh. Ayo, Yakin. Dong. Karena yakin. kalau Aku ibu yakin, Kak. Betul, yakin, gitu loh. karena ibu Jangan, ibu kalau kenapa? bukan ini biasanya sudah disiapkan alat-alatnya, kelengkapan itu sudah disiapkan. Hmm, Kita hmm, kalau iya. yakin, Ya, jadi tak kasih tahu ya. Kalau misal aku nanya yakin, itu cuma ngetes. Kalau kadang-kadang ada yang tak bilang yakin, langsung pindah jawaban. Jangan. Kalau merasa udah benar, ya udah, situ aja. Gitu ya. Belum tentu yang tak bilang yakin itu salah. Ada. Hanya untuk ngetes ketahanan mental saja. Kita lanjut ya. Perineumnya menonjol, ketubannya wis pecah. Otomatis nggak usah amniotomi dong. Jawaban yang E-nya udah salah. Pembukaannya udah lengkap. Maka betul, jawabannya adalah pimpin untuk meneran. Ya, pimpin untuk meneran. Kenapa? Karena sudah pecah ketubannya, pembukaannya udah lengkap, ya sudah, tinggal pimpin meneran saja. Kalau semisal pembukaannya lengkap, ketubannya masih utuh, baru amniotomi. Kalau pembukaannya lengkap, ketubannya pecah, kepalanya nggak bisa keluar, diapain? Kepalanya nggak bisa keluar, jalan lahirnya sempit. SC. Episiotomi. Epis, Kak. Kok langsung Episiotomi. langsung SC episiotomi, episiotomi. episiotomi. Ya. Jangan langsung SC ya, kita usahakan episiotomi kalau nggak
Nanti SD Soalnya gitu aku ya. dulu gitu, Kak. Itu nggak mau repot kayaknya, Kak. Yang nolong nggak mau repot, baca aja lah, gampang gitu ya. Kita lanjut ya. Nomor 24. Seorang perempuan dengan P3A0 postpartum spontan 3 jam yang lalu, hasil pengkajian pemeriksaan didapatkan bayi dalam kondisi sehat, klien secara umum sehat, TTP-nya stabil, kandung kemihnya kosong. Hasil palpasi didapatkan TFU setinggi pusat, konsistensi rahimnya lunak, kontraksinya jelek. Prioritas utama tindakan pada kasus di atas apa? Yuk, jawabannya apa? Eh, iyo ya sekolah. Kenapa? Jawabannya E, alasannya apa? Alasannya kenapa, Kak? Kontraksi. Benar. Biar Traksinya jelek. Terus, Stimulus uterus. stimulus uterus, ada lagi dong. Apa ayo? Ini nih, kata kuncinya di sini nih, Kak. Nah, 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 nah. Mereka nih, gimana cara gambarinnya ya? Ininya kandung kemih, rahim, itu gonceng tiga gini, Kak. Ini ibaratnya motor nih. Mereka goncengan tiga ya. Kalau ininya penuh, membesar, besar, otomatis neken nggak ke samping-sampingnya? Bukan. Neken. Bukan. Nah, berhubung ini kosong nih, ya kosong. Berarti ininya kempes. Tapi kok dia kontraksinya masih jelek? Berarti yang salah bukan si vesika urinarianya, salah ini sendiri, salah si rahim sendiri. Kalau si rahimnya yang bermasalah, maka kita lihat apakah kosongkan kandung kemih udah kosong, observasi lokea nggak ada hubungannya, mobilisasi dini nggak ada hubungannya, observasi perdarahan nggak ada hubungannya. Maka yang harus dilakukan tindakan utama dengan konsistensi rahimnya itu lunak dan jelek, kita lakukan masase. Kenapa sih Kak kok di masase? Masase itu bisa menstimulus si rahim untuk berkontraksi. Kenapa harus rahim itu berkontraksi? Karena banyak pembuluh darah yang rusak ketika dia berkontraksi, otomatis pembuluh darah yang rusak itu bervasokonstriksi. Kalau pembuluh darahnya bervasokonstriksi, otomatis perdarahannya akan berhenti. Jadi kayak gitu. Ingat-ingat ya, mereka bertiga ini bonceng tiga. Kalau salah satunya ada yang besar, entah misal ini di sini nya nggak bisa keluar, atau di sini ini cairannya banyak, ya ini keluarkan dulu. Kalau udah dikeluarkan, aman ya, udah aman, vesika urinarianya aman, tempat yang anusnya juga aman, maka ini permasalahannya di rahim. Kalau permasalahannya di rahim, kita lakukan masase fundus uteri. Seperti itu. Ya, ingat-ingat ya, bonceng tiga. Oke, kita lanjut. Jawabannya adalah E. Nah, ngapain tadi gambar ya? Ya ampun. Ini nih, Kak. Ya, kan mereka boncengan nih ya. Ini, kalau ininya gede, ininya ketekan. Ini juga sama. Makanya ibu-ibu yang hamil, kalau rahimnya gede, otomatis kan dia sering pipis ya. Iya nggak ibu-ibu? Kalau trimester 3 sering kencing nggak? Pipis terus kerjaannya. Nggak nunggu trimester 3 ya. Udah dari awal juga. Bawaannya pengen pipis terus. Karena memang ketekan vesika urinarianya ya. Jadi kapasitas volumenya itu berkurang. Begitu juga ketika habis melahirkan, rahimnya ini mengecil. Kalau vesika urinarianya ini membesar, otomatis dia akan menekan pada si rahim. Makanya kita pastikan yang ini dan yang ini kosong dulu. Kalau misal kosong, ini tetap jelek, berarti permasalahannya memang dari rahimnya. Oke, kita lanjut ya. Last question. Seorang perempuan dengan P3A0 postpartum spontan 3 jam yang lalu, hasil pengkajian pemeriksaan didapatkan bayi dalam kondisi yang sehat. Klien secara umum sehat, TTP dalam kondisi stabil. Saat ini ibu hanya fokus pada dirinya sendiri. Berarti maksudnya apa? Taking in, taking hold, letting go. Checking Postpartum, in. depresi postpartum. Kira-kira yang mana yuk? Checking in. Tracking in. Alhamdulillah ya Allah. Kenapa taking in? 3 jam yang lalu.
3 jam yang lalu. Ya, boleh. Dari ini, Kak, dari waktunya. Baru 3 jam yang lalu. Terus habis itu apa lagi? Ini ya, Kak, ya. Saat ini Terfokus ibu. pada dirinya sendiri. Jadi itu masuknya di tagging in. Nah, nih di sini ya penjelasannya. Fase fase setelah melahirkan ada fase postpartum itu ada tagging in, tagging hold, dan letting go. Tagging in itu dependent. Dependent itu dalam artian apa? Dia itu bergantung semuanya, Kak. Hari satu, hari kedua itu bergantung. Apapun aktivitasnya masih dibantu. Dibantu total. Dan dia itu fokus pada dirinya sendiri. Ibaratnya gini ya, kita 9 bulan tuh udah capek ini. Udah capek hamil. Terus abis itu udah keluar nih bobot yang kita bawa. Itu kita kayak ngerasa, aduh capek banget. Terus pengen me time. Intinya me time tuh pengen istirahat gitu loh, Kak ya. Iya nggak nih? Yang ada habis lahirin. Pengen pengen istirahat gitu, pengen istirahat aja bawaannya. Itu hari pertama, hari kedua. Nanti biasanya hari ketiga itu si ibunya ini udah mulai pulih kembali kondisinya. Dia sudah mulai excited untuk ketemu anaknya. Kadang-kadang juga nggak harus nunggu hari ketiga sih. Hari pertama juga sudah mulai excited ketemu anaknya, tapi badannya itu masih belum perbaikan dengan sempurna karena kan baru habis melahirkan. 1 hari, 2 hari perbaikan. Nanti hari ketiga itu dia sudah mulai bisa ke kamar mandi sendiri, bisa mandi sendiri. Kadang-kadang juga kateternya sudah mulai dilepas, kayak gitu. Itu taking hold. Makanya di sini disebutkan dependent independent. Itu alias bergantungnya itu sebagian. Ada beberapa tindakan yang bisa dia lakukan sendiri dan ada beberapa tindakan yang harus dibantu oleh orang lain. Itu dependent independent. Kemudian yang letting go itu dimulai dari minggu kelima sampai minggu keenam. Minggu kelima sampai minggu keenam itu dia sudah mulai betul-betul bisa menghandle dirinya sendiri, alias dia bisa merawat dirinya sendiri, dia sudah bisa mulai menerima tanggung jawab dia sebagai seorang ibu, dan dia sudah mulai bisa istilahnya beradaptasi dengan kondisi dia yang terbaru, kayak gitu ya Kak ya. Nah, udah, itu aja. Sudah deh, sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan untuk maternity? Ada yang mau ditanyakan? Clear? Gampang ya? Nanti review materinya ada juga. Nanti teman-teman boleh baca di situ. Di situ juga sudah saya cantumkan beberapa macam penyakit yang biasanya muncul. Ada eklamsi, kemudian ada hyperemesis gravidarum, kemudian ada diabetes pada ibu hamil dan lain-lain. Itu nanti bisa dilihat. Ada klasifikasinya juga. Next pertemuan maternitas selanjutnya nanti akan kita bahas dari materi-materi yang belum dibahas. Ini kan tadi udah dibahas mulai dari hitung-hitungan, kemudian dari fase-fase saat melahirkan di kala 1, kala 2 itu udah ada. Nanti soal-soal selanjutnya itu beda lagi dan membahas yang belum kita bahas dari materinya gitu. Jadi soalnya tak sesuaikan dengan materi yang belum dibahas, nanti materinya ikut di belakang. Jadi sekali jalan sambil sikat gigi ya, biar kena semuanya gitu. Oke, cukup sekian untuk malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Jangan bosan-bosan untuk belajar. Kalau misalnya masih ada waktu-waktu kosong saat aku live di TikTok, teman-teman harap ikutan ya, lumayan ya bahas-bahas soal. Kalau misalnya mau konsultasi, tanya jawab, Kak aku habis ikut tryout di sini, ini kenapa ya jawabannya seperti ini? Teman-teman bisa konsultasikan ke aku. Kita diskusi bareng-bareng atau boleh juga di-share di grup. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Aku undur diri terlebih dahulu.